beberapa kali sekali menjadwal di kota. Tapi namanya saat itu masih anak muda. Pernah trauma satu kali. Dan sejak trauma itu sering menghindar, dan menghindarnya itu sampai hari ini selalu menghindar. Jadi saya sedikit mungkin ceritakan. Pada saat itu saya dijadwal lulusankan waktu itu kepada Departemen Dakwah Hidayatullah Makassar, masih yayasan ya. Saya tiba-tiba ditunjuk di masjid besar, di Masjid Khairul itu kan. Masjid Khairul itu salah satu masjid besar di BCP, di mana itu mendadaknya adalah jadwal Ustaz Taslim. Ustaz ceritanya tiba-tiba saya ditunjuk di sana. Ya memang banyak jamaah ya, orang besar ceritanya kenal saya. Ya pada akhirnya demam panggungnya ada dua. Demam panggung dengan tokoh masyarakat, di mana saat itu juga di belakang Masjid Khairullah itu terdapat pondok putri yang ceritanya diumumkan Ustaz Taslim yang naik, ternyata Sultan yang naik. Ada waktu itu sebab masih anak muda saya itu, sehingga ada trauma saya itu, dan ternyata setelah itu khotbah, tetap khotbah, tapi setelah itu merasa sedikit trauma, sehingga menghindar kalau ada penjadwalan. Dan ini juga karena memang di tempat kita ini banyak ustaz-ustaz kadir, sehingga memang berpotensi ketika kabur banyak saya menggantikan. Itu begitu mungkin sedikit cerita. Alhamdulillah, sebelum mungkin menyampaikan semacam testimoni dan apa yang saya pahami untuk testimoni khususnya di bulan Ramadan ini, dan dalam mengembang amanah baik sebagai santri maupun sebagai seorang kalau disuruh kader atau apa, sedikit mungkin dulu menceritakan perjalanan saya berlembaga. Saya sejak tahun 1996 bergabung di Hidayatullah, tepatnya meninggalkan kampung yang memang kami dari sebuah kampung terpencil di Sulawesi Selatan ini, di bagian selatan sana di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Desa Singan, Kecamatan Helang, Kabupaten Bulukumba. Kami sebagai seorang anak yang tinggal di pelosok desa yang tidak dikenal, saat itu memang kami pertama meninggalkan kampung. Dan saya sebut kampung karena saat itu meninjak kota Bulukumba saya tidak pernah. Tiba-tiba saya mungkin dipaksa oleh keluarga saya yang ada di Hidayatullah Makassar saat itu, namanya Pak Rusli, untuk dibawa pergi sekolah ke Balikpapan. Waktu itu kakak sepupu saya Pak Rusli ada di sini, sama-sama Ustaz Majid, yang saat ini untuk sementara ada di kelompok sebelah. Menyampaikan bahwa kalau Anda ada di sini tidak akan ada perubahan. Anda akan menjadi petani saja, akan menjadi penggembala kelompok saja. Anda ke Balikpapan. Balikpapan itu namanya saya apa itu di Balikpapan. Dan datang sore hari, habis maghrib harus dibawa ke Makassar. Karena besok ternyata saya belum paham waktu itu. Besok itu kapal akan berangkat. Waktu itu kalau tidak salah senior sini termasuk Sasis itu akan berangkat ke Toli-Toli, acara silaturahmi wilayah barangkali. Waktu itu saya itulah di sini, dan saya turun di Balikpapan disimpan seorang diri, tidak punya uang. Itu mungkin sedikit perjalanan singkatnya, dan singkatnya bahwa saya ngantri di Balikpapan kurang lebih 3 tahun. Dan saya tidak selesai di Balikpapan, tidak selesai lihat, karena memang ya Allah mungkin mentakdirkan saya sejak kecil ya sering mendapatkan ujian sakit, dan di Balikpapan itu ketika saya kelas 3 aliyah ceritanya menjelang ujian, kebetulan memang di sana saya ya Ustaz Samarani tahu, karena ceritanya Ustaz Samarani salah satu junior saya ceritanya santri di sana. Dan sejak saya di Balikpapan itu sebagai santri tidak lepas TC. Di saat itu waktu saya masih nyantri namanya TC 40 hari kerja fisik. Ya salah satu mungkin istilahnya itu pengikis toko ya.
Kalau tidak lolos di situ berarti tidak lolos jadi santri. Nah, tapi saya tidak mampu lolos 40 hari, sakit-sakit. Saya dipindahkan menjadi takmir masjid. Takmir masjid mungkin tidak sampai 1 bulan, juga karena masih sakit. Di bawah UKS. Di UKS itu merawat orang sakit. Dan di saya sebagai pasien, akhirnya saya sejak santri kurang lebih 3 tahun itu dijadikan petugas UKS. Usaha samaran yang masih dapat saat itu, pada akhirnya saya memang santri yang pada akhirnya saya sebagai petugas UKS itu tidak akan pernah ada santri lolos ke puskesmas berobat tanpa mendapat tanda tangan saya. Dan termasuk salah satu yang saya pernah rawat di UKS itu sama usaha samaran. Di saat masih santri baru, masih goncang-goncang. Kerja bakti kalau tidak salah, TC juga barangkali kena arit, kalau bukan tangannya kakinya, datang menangis UKS diwantar oleh siapa-siapa, saya rawat sama beliau. Ya salah satu yang saya pernah rawat itu beliau. Nah, ini kemudian kenapa saya ada terdampar di Makassar? Karena saya memang sakit. Saya waktu itu mendapat tugas memang di UKS. Kebetulan saat itu di depan UKS di pinggir Empang. Teman-teman yang pernah nyantri di sana tahu. Di sana juga di depannya itu yang sekarang menjadi Gedung Wale, punya Pak Madong. Di situ sebelumnya adalah gudang pembangunan. Saya juga disuruh di situ sekaligus menjaga gudang. Ya Ustaz Nasri sangat tahu karena beliau guru saya. Saya juga disuruh oleh tim pembangunan tanggung jawab di gudang. Nah, ternyata pada saat itu pernah ada sumbangan bayi banyak sekali. Dan ternyata belakangan ini saya tahu bahwa ternyata itu membuat parah sakit saya. Di gudang itu semua barang-barang dari situ, dan sekedar tahu bahwa saya sebagai seorang santri tidak pernah dapat kiriman. Di gudang itulah saya, ini cerita sedikit. Sebentar berikutnya itu. Cerita sedikit bahwa karena banyak bahan-bahan yang balok, papan yang masuk di gudang itu yang maksudnya akhiran, saya pada akhirnya minta izin sama Pak Jamal Daya waktu itu, masih ada beliau mungkin kalau tidak salah, minta izin untuk memanfaatkan itu. Saya bisnis, saya bisa mengambil barang-barang itu, saya bikin lemari santri. Sehingga saya selama saya santri sempat membuat lemari lebih dari 30 biji, dan saya jual saat itu, dan itulah salah satu penghasilan saya ceritanya menjual, apalagi kalau mau santri baru. Nah itu. Nah, saya pada saat itu pernah ada sumbangan bayi banyak, dan sebagai petugas saya menjaga gitu, dan banyak tumpah-tumpah di gudang. Mungkin 1 minggu itu setelah itu saya jatuh sakit keras, Nah, saya dirawat di rumah sakit TNI Angkatan Darat di Balikpapan. Ya, bayangkan sebagai seorang santri tidak ada keluarga, tidak ada kenalan. Saya dirawat lebih 10 hari di rumah sakit itu hanya ditemani oleh seorang teman yang kebetulan saya itu sama-sama jaga UKS, juga orang Bulukumba yang sekarang sudah menjadi pejabat di DPP, Ustaz Musliadi. Dia yang merawat saya lebih 10 hari di rumah sakit. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit, ternyata saya paru-paru, saya muntah darah terus. Saya muntah darah. Setelah saya dipersilakan keluar, dokter berpesan, Anda jangan harus beristirahat 6 bulan setahun atau 6 bulan. Nah, saat itu kami pulang ke Gunung Tembak, ikan disuruh istirahat, tapi saat itu di masa-masa saya santri sangat naik rasanya kita menjadi akan istirahat sementara teman-teman aktif belajar dan kerja. Sangat malu rasanya. Sehingga saat itu atas masukan Pak Robi, dan saya juga sempat berkomunikasi sama Pak Rahmat. Pak Rahmat itu yang di Rumah Sakit Wahidin. Pak Rahmat itu teman kamar saya di Tembak, satu kamar saya di Tembak itu yang di Rumah Sakit Wahidin. Memang kalau begitu Anda harus istirahat. Maka saya beranikan diri pergi ke rumahnya Ustaz Riyal sebagai kepala Departemen Pendidikan saat itu, dan beliau sarankan Anda lebih baik pulang dulu istirahat di kampung.
Singkat cerita saya pulang karena memang tidak ada keluarga. Saya waktu itu diantar oleh salah seorang teman namanya Ustaz Marwan Hussein, yang kebetulan itu dia ngantar saya sampai di BTP ini, ketemu dengan keluarga saya namanya Pak Rusli. Setelah itu ditinggal saya kembali ke Balikpapan. Saya datang dari Balikpapan dengan sempoyongan memang dan sempat berobat di sini. Tapi saya sebelum meninggalkan Balikpapan ketemu salah seorang pengurus namanya Ustaz Ali Kamsat, berpesan sama saya, Anda kalau tiba di kebetulan mulai 2024 berpesan kalau Anda sampai di kampung tidak usah terlalu berobat hotel, cukup minum kunyit. Itu melekat, itu saya tak paham, itu sebagai satu saya tak paham. Minum kunyit saja, dan itu betul melekat dalam ingatan saya. Hanya sampai di sini saya di BTN Tabalia sempat nginep di rumah keluarga itu 4 kali, 2 hari baru saya ke Bulukumba ceritanya untuk mau istirahat berobat. Tapi alhasil saya sampai di kampung itu hanya bisa bertahan 1 bulan di kampung. Saya di kampung itu bisa bertahan 1 bulan, kan tidak bisa bertahan sampai 6 bulan. Kenapa? Entah bagaimana memang pendidikan saya itu di Gunung Tembak. Saya namanya sudah sholat jamaah itu sangat besar rasanya gitu, sehingga saya telepon ke sini ke keluarga, bagaimana ini kalau begitu istirahat di Makassar saja. Akhirnya sambil saya sambil berobat tentang ini sedikit mengenai bahwa kenapa saya ada di Daerah Makassar ini. Pada saat saya ditanya 3 bulan, yang anak mestinya 6 bulan baru pergi kontrol, saya diantar ke rumah sakit Wahidin untuk kontrol ceritanya. Dokter kaget, loh ini sudah hampir sembuh, baru 3 bulan. Anda mau apa? Saya juga tidak bilang bahwa saya minum kunyit, saya bilang obat dokter. Sehingga saya pada saat itu mulai yakin bahwa ternyata obat tradisional ini memang ampuh ya. Singkat cerita saya sudah merasa agak baik-baikan mau kembali ke Balikpapan. Dan pada saat saya mau kembali ke Balikpapan, oleh orang tua kita Ustaz Majid menahan saya, tidak usah kembali. Saya sampaikan bahwa saya izin pulang berobat. Apa yang saya bilang sama Ustaz dia bilang itu tugas saya untuk komunikasi. Akhirnya itulah cikal bakalnya kenapa saya tinggal di Hidayatullah Makassar saat itu, menjadi santri, menjadi sempat menjadi mendampingi pengasuh, sempat menjadi tukang masak di kantor di Resen Center. Saat itu pernah ada kantor di sana, dan setelah itu diangkat jadi pengasuh dan seterusnya sampai hari ini masih di Hidayatullah Makassar. Itu barangkali 10 karena ini mungkin saya karena jarang tampil, tidak pernah juga yang nanya, sehingga tidak pernah bercerita seperti ini. Selama saya berada di Hidayatullah Makassar, di awal-awal saya masih dapatkan usaha sebagai pimpinan di sini. Saya merasakan sesuatu. Jadi saya katakanlah saya salah satu santri Gunung Tembak yang pertama bergabung di Makassar. Yang lain itu pengurus adalah memang rekrutmen dari mahasiswa semua kalau tidak salah. Jadi saya salah satunya. Kemudian 1 tahun saya di sini dengan kabar bahwa Sultan ada di Makassar, ada salah seorang teman saya nyusul, seniornya Ustaz Dani, namanya almarhum Kali Kacau, ikut ke sini. Dan setelah itu ikut Ustaz Dani, dan setelah itu banyaklah santri-santri Balikpapan ke sini, termasuk Ustaz Sumaryadi yang terakhir. Junior, ternyata junior. Saya dengan keberadaan saya di Hidayatullah Makassar, dengan keberadaan saya di Hidayatullah Makassar, memang saya ceritanya ini saya memang masuk pesantren ini memang baru ceritanya tersentuh oleh mengenal Islam itu sebenarnya seperti apa. Jadi sewaktu saya di Balikpapan itu orang yang katakanlah pertama untuk merubah mindset saya dari memang orang sangat tradisional itu adalah salah seorang mungkin konon di ulama Makassar juga adalah Ustaz Kohir yang memang pakar mendoktrin. Itu yang pertama ceritanya, sehingga kalau saya gonceng-gonceng itu biasa itu mendengarkan karena beliau sering mendoktrin santri-santri baru di sana. Jadi
Saya berada di Hidayatul Makassar merasakan memang di sini mungkin saya semakin merasakan bagaimana itu berlembaga berhidayatullah. Ada suasana yang memang saya rasakan. Saya katakan sebagai orang baru, ada suasana yang saya rasakan berhidayatullah di Makassar ini memang dengan pola-pola yang kepemimpinan yang diterapkan oleh orang tua kita usaha di Makassar ini, dan suasana-suasana yang seperti ini yang jalan ini kurang lebih beberapa hari ini, itu memang betul-betul saya rasakan suasana membentuk karakter kami sebagai seorang santri, sebagai orang hadir, memang akan semakin paham seperti apa kita itu berlembaga, dan itulah sejak itu memang tidak, pokoknya istilahnya sudah muncul lagi barangkali sama dengan usaha lain bahwa hidup kita ini ada di hidup dapat kita ada di lembaga untuk demi memperjuangkan agama Allah ini, sehingga tidak ada lagi niat pikiran macam-macam mau kemana itu sudah tidak ada, bahwa hidup kita ini ada ditempatkan dimanapun, disitulah kita ceritanya hanya mengabdi. Dalam perjalanan kami di Hidayatullah Makassar ini dengan berbagai job, pernah jaga kantor, pernah mendampingi almarhum Ustaz Suryadi di pengasuhan. Saya lupa persis dulu ya. Akhirnya saya ceritanya dari sana lah, mungkin berproses sebagai ganti-ganti tugas, pernah jadi kepala panti, dan kan kelihatannya kepala panti terlama di Albayang ini saya. Kepala panti terlama saya lupa tahun berapa. Tapi ada di catatan lupa kita saya tahun berapa. Dan berakhir tidak pernah berakhir itu waktu saya diajak masuk menjadi pengurus DPW. Saya ingat dalam perjalanan saya, sebuah perjalanan ke daerah bersama Ustaz Majid sampaikan, tolong tunjuk antum siapa kader yang bisa menggantikan antum di PPS dan saat itu. Saya bilang banyak Ustaz, banyak bisa ganti. Di antaranya itu terpilih Pak Majid, ada Pak Jakbar, ada Pak Majid, banyak waktu itu. Saya bilang siapa saja yang ditunjuk, Pak Majid. Begitu kira-kira sampai seterusnya, dan satu waktu saya pernah dikagetkan oleh suatu hal kalau tidak salah tahun 2007 2008 barangkali, ada rapat besar yang diadakan oleh ustaz-ustaz di gedung ini. Yang ada gedung dulu di sini sebelum ada gedung ini, dan tiba-tiba saya dipanggil, entah kalau tidak salah sama aja yang panggil atau Sahir waktu itu, karena kumpul semua di Makassar. Nggak tahu kalau tidak salah hanya usaha Asia tidak ada. Tiba-tiba saya merasa sebagai santri, sebagai orang kecil, tiba-tiba dipanggil untuk siap-siap jadi ketua yayasan. Kaget saya tidak bisa ngomong, dan berat saya menjawab. Tapi yang saya bilang bahwa saya tidak bisa. Tapi dipanggil sama Ustaz Majid, dipanggil sama Ustaz Tasri, Ustaz Khairil, Anda ini tugas, apa keterbatasan Anda, kami ada di belakang Anda semua. Bagaimana caranya mau lagi nih dalam hati saya menangis karena nggak tahu apa saya merasa tidak mampu. Saya merasa sangat tidak mampu untuk mengemban amanah ini. Akhirnya saya sempat mengurung diri barangkali beberapa hari. Akhirnya saya dipanggil sama Ustaz Majid, mungkin setengah dimarahi barangkali. Kapan Anda mau menjalankan tugas? Ya kira-kira begitu kan. Saya pada akhirnya karena tidak tahu ini mau lari ke samping tidak bisa, karena apalagi lari mundur tidak dikasih jalan. Akhirnya saya mohon doa kepada ustaz-ustaz semua, mohon doakan saya semoga saya mampu menjalankan amanah yang saya tidak pernah bayangkan, untuk menjadi
ketua yayasan, karena saya membayangkan waktu itu fasilitas seperti Ustaz Maji sebelumnya, ada almarhum Ustaz Musin sebelumnya, dan saya bayangkan Ustaz Aziz sebelumnya, seolah-olah saya akan mengembang amanah seperti itu yang saya sangat jauh rasanya, sangat jauh, betul-betul sangat jauh dan bisa. Sehingga tapi ya namanya ya kader ya masih kental dalam dulu bahwa kader itu dikasih amanah apapun ya jalani dulu, nanti terbentur lama-lama tidak bisa, terpraktek tidak bisa. Ternyata kami mencoba menjalani, kalau tidak salah sampai saya mungkin dalam perjalanan itu sampai kemudian ada penunjukan resmi badan pembina dari DPP waktu itu kalau tidak salah ingat, karena saya ada surat izin dari Jakarta itu kebetulan saya terima dan saya simpan di Komite SK sebagai ketua yayasan ceritanya. Sampai pada saat itu suatu di masa-masa itu di masa kepengurusan saya pernah melewati sebuah kasus spiritual barangkali ya, yang sangat berat dalam mengembang amanah ini, di mana saat itu kita pernah di Hidayatul Makassar ini pernah ada semacam blok hak ya antara beberapa pengurus. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa keluar dari apa namanya tumulus ini. Sampai saya waktu itu, karena saya juga pernah menjadi pengurus DPW, saya sampaikan, saya pernah menghadap sama-sama aja bahwa kelihatannya ada yang keliru, karena kelihatannya kita berlembaga ini bukan untuk mau apa namanya ada antara ini dan itu. Akhirnya singkat cerita, saya memberanikan diri di masjid ini dalam posisi agak kalau menghadap usaha saya kayaknya sudah tidak mampu melanjutkan ini, berat, kacau nih, ibarat kendaraan ini, ibarat kapal barangkali ini oleh di kapal, takutnya kapal ini istilahnya saya kayaknya sudah tidak mampu mengendalikan ini. Akhirnya singkat cerita, memang usaha saya selaku ketua badan pembina minta bagaimana musyawarahnya dengan usaha lain. Adakanlah pergantian, dan yang naik adalah usaha Samadani, dan kita butuh satu tim, dan saya dengan bersama teman-teman bahwa mari kita sama-sama coba meninggalkan apa namanya pola-pola lama, kita sama-sama menggawangi, kita sama-sama ini memulai dengan bahwa kita harus satu. Kalau kita ternyata begini, lebih baik ini bukan ciri khas kita sebagai seorang kader, sebagai seorang warga, kita ada perbedaan-perbedaan ini seolah-olah itu ada hal besar. Dan alhamdulillah dari titik itu saya merasakan mulai menemukan, mulai cair persoalan itu di bawah komando Ustaz Sarmadani, pelan-pelan mulai cair. Dan hari ini dengan juga pergantian dari Ustaz Sarmadani ke Ustaz Sri itu kita semakin cair, dan alhamdulillah teman-teman semua bisa menerima dan bisa memahami, dan kita menjadi satu kesatuan yang saya merasakan itu luar biasa, sangat luar biasa, bahwa kita punya visi ke depan ini untuk demi kemajuan lembaga. Dan memang bahwa salah satu memang bahwa kita hidup berlembaga yang saya coba garis bawahi, bahwa memang salah satu hal memang faktor kedekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pola gerakan manhaj yang memang kita sudah rasakan beberapa hari ini. Saya mungkin di awal saya langsung saja, karena mungkin sudah terlalu panjang mengambil waktu. Saya kemarin kenapa saya langsung respon? Sebenarnya sedikit mungkin saya sampaikan, tidak apa-apa mungkin. Kami di pengurus yayasan sebenarnya sedikit agak kaget ini beberapa orang ini ceritanya. Tiba-tiba kemarin ini ada instruksi kan, kami dari yayasan ini kita rapat mendadak bahwa ternyata ada instruksi dari badan pembina kita khusus internal yayasan ini kumpul, dan semua pegawai hulu hak ikut, dan kita sepakat itu semua untuk kebijakan ini kita golkan. Dan alhamdulillah ternyata sangat luar biasa, sehingga pada saat materi pertama Ustaz Suma itu, saya yang awalnya belum ini, dan saya langsung terpancing bahwa ini memang saya merasakan sesuatu ada yang hilang selama ini dalam berlembaga yang saya rasakan ya. Tiba-tiba muncul
suasana seperti ini. Kenapa saya mengatakan ini ada hilang? Karena memang sekian itu mungkin anggaplah saja mulai mungkin saya ketua yayasan, dan setelah itu kita ini intens dan sibuk, tapi sibuk di masing-masing misalnya kalau kami dengan yayasan sibuk dengan yayasan sendiri, mungkin DPW sibuk dengan DPW sendiri, DPD sibuk dengan DPD sendiri. Tidak pernah ada forum yang seperti ini yang menyatukan kita sehingga ada satu hal ya, dan saya syukuri bahwa memang hampir sempurna memang dalam pertemuan kita, khususnya dalam itikaf Ramadan tahun ini ya, semua stakeholder organisasi hadir. Kedua ya, artinya sisa satu stakeholder yang tidak hadir itu dalam sidang karena memang tidak boleh. Tapi maksudnya mulai dari unsur yayasan lengkap, karena seluruh unsur pada pembina hadir dan pengurus lengkap dari DPW, semua DPW yang berdomisili di Makassar hadir, DPD, pemuda, BMH, yang tidak ikut di sini itu kan karena memang tidak boleh ikut di sini, sebenarnya adalah di pondok kita di Pondok Tahfiz, dan tapi juga di sana solid mendukung semua ini. Dan inilah saya rasakan hal yang sangat luar biasa untuk memotivasi kita untuk ada rasanya penyegaran untuk hidup berlembaga itu ada. Kalau dalam diri saya mungkin ada sesuatu hal yang lain, mungkin itu akhirnya segar kembali dengan apa yang terdapatkan dengan itikaf 10 hari terakhir ini. Nah, mungkin usulan saya mungkin bahwa di luar bulan Ramadan ini bisakah kita tetap membudayakan ada suasana seperti ini yang bisa kita lakukan sekali-sekali, apakah itu sekali sebulan atau sekali bertriwulan, untuk kita ada kumpul, jadi kumpul mungkin yang perlu kita lakukan. Dan sebelum mungkin saya tutup, sebelum mungkin itu mungkin sebelumnya mungkin saya ceritakan. Kemarin waktu Ustaz ceramah itu sebenarnya ada pertanyaan yang saya mau lempar, dan kemarin juga sebenarnya saya mau lempar di materi Ustaz Sumat lagi, tapi pas setelah selesai putaran itu teleponnya sudah mau ditutup karena mungkin tidak ada kesempatan untuk bertanya lagi. Ini justru saya mau materi bertanya. Entah siapa yang bisa jawab ini. Ini dalam hidup berlembaga. Saya kemarin itu ada pertanyaan yang saya mau lempar terkait dengan rekrutmen. Rekrutmen mungkin seputar hal-hal yang memang staf kita para pembina kita sering sampaikan, mungkin baik di tingkat nasional, sering juga saya dengar disampaikan di sini baik dalam diskusi minum kopi maupun dalam forum-forum tertentu, khususnya itu tentang masuk kampus, misalnya pembinaan ya. Nah, saya mungkin ini kalau saya biasa ada diskusi dia juga dengan adik-adik, kalau kita berbicara pada rekrutmen dan seterusnya ini, sebenarnya ya saya bilang ini lembaga sudah menyiapkan perangkatnya itu sebenarnya kalau ini dalam pembagian tugas ada di pemuda kemarin syabab ya, tapi entah sebenarnya apa masalahnya. Saya melihat bahwa beberapa periode kepengurusan syabab sebelum Pak Arfa, kemudian Pak Arfa masuk Pak Robi, dan hari ini ke Pak Adi, menurut saya apa yang menjadi ide ini, satu hari ini syabab atau pemuda ini belum mampu melakukan terobosan, misalnya khususnya dalam pembinaan mahasiswa. Terbayang kemarin yang ada mungkin dalam bayangan saya itu sedikit agak simpel ya, agak simpel barangkali. Cuma karena saya bilang ini eksekusinya di mana? Misalnya kalau tidak bisa usah masuk cara di setiap kampus, tidak bisa kayak ini misalnya. Saya hanya mengingat dulu saja waktu saya awal-awal Hidayatullah ini misalnya mau nyewa satu kos rumah, misalnya katakanlah ada di Unas satu, di sekitar Bumi satu, di sekitar Bumi satu, dan di sana mungkin ada mahasiswa yang masuk di Bina, kemudian disitulah fokus pembinaan. Nah, pertanyaannya ini kalau saya ditanya bahwa barang ini golnya ada di pemuda hari ini, tapi kalau pemuda itu hari ini diharapkan dengan tidak ada pola terobosan, mungkin ini sebenarnya pemuda yang support pemuda ini siapa? Yang support pemuda ini siapa? Kalau pemuda berpikir sendiri, saya rasa di tangan Ustaz Ali hari ini, menurut saya kalau tidak ada support dari lembaga yang lebih tegas, yang lebih jelas bahwa ini siapa yang akan support ini pemuda, misalnya apakah itu kampus utama,
apakah itu DPW atau itu DPD atau itu DMA. Saya rasa dari sisi mau bergerak mereka bisa, tapi kalau tidak ada support, misalnya katakanlah mau sewa rumah, tidak tahu di mana mau ambil dana dan seterusnya. Saya rasa program ini tidak akan pernah terwujud, hanya menjadi wacana saja sampai pergantian ke pengurus berikutnya.